Simak jelek. Nyinyirin Jokowi marah, Amin Rais dihantam Ruhut Sitompul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari tanda kutip. Jika yang dilakukan oleh Jokowi adalah tiada hari tanpa kerja keras untuk membangun negeri berplower ini, maka yang dilakukan oleh Amin Rais justru sebaliknya, yakni tiada hari tanpa suudzon atau berprasangka buruk terhadap orang nomor satu di Indonesia tersebut. Entah apa sebabnya Mbah Min begitu bencinya sama mantan wali kota Solo itu, karena selama ini Jokowi tidak pernah ada salah sama sekali dengan dia. Namun sepertinya lantaran doi tidak mampu mencapai apa yang telah Presiden Jokowi capai, alias sirik tanda tak mampu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di Pilpres 2004 lalu ia mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan mantan menteri era Orba, Siswono Yudo Husodo. Itu artinya apa? Amin Rais bercita-cita ingin menjadi orang paling berkuasa di negeri ini. Tapi apa daya, rakyat tidak menghendakinya. Ia hanya mendapat suara di posisi keempat kala itu, di bawah pasangan SBY JK, Mega Hasyim, dan Wiranto Salahuddin Wahid. Nah, meskipun orang tidak menginginkannya memimpin negeri ini dan ia sudah lapuk dimakan usia, tapi nafsunya untuk menjadi presiden tersebut tetaplah ada. Ia bahkan secara terang-terangan mengatakan siap maju sebagai capres di Pilpres 2019 lalu. Namun sepertinya memang sudah menjadi takdir Amin Rais kalau ia tidak akan pernah memimpin negeri ini. Buktinya PKS misalnya langsung mengatakan Amin Rais bukan prioritasnya untuk didukung sebagai capres kala itu. Begitupun dengan PA 212 tidak merekomendasikan nama Amin Rais dalam daftar capres yang mereka usung. Padahal Amin ini merupakan ketua dewan penasihatnya loh. Tapi kalau sudah bicara soal capres, ia tidak dianggap. Jangankan gerombolan kadrun itu, partainya saja, PAN, lebih memilih untuk mencalonkan Zulkifli Hasan, Sutrisno Bachir, dan Hatta Rajasa dibandingkan Amin Rais. Jadi, cita-citanya mau jadi presiden itu bagaikan punggung merindukan bulan, alias mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk digapai. Beda dengan Jokowi, meskipun awalnya tidak bercita-cita jadi presiden, tapi masyarakat yang mendorongnya untuk memimpin negeri ini, hingga ia berhasil terpilih jadi presiden 2 periode. Tidak hanya itu saja, Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun kalah di pemilu. Beda dengan Amin Rais yang oleh partainya sendiri saja didepak, alias tidak diinginkan. Hal inilah yang kemudian membuat Amin dongkol banget sama Presiden Jokowi, karena nasibnya antitesis dari Jokowi. Ia gagal melulu nyapres, sedangkan Presiden Jokowi dengan entengnya terpilih jadi presiden 2 periode. Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan oleh Amin Rais untuk menjatuhkan Jokowi tersebut? Ada banyak banget, tapi sekarang lewat kekuatan politik tentu gak bisa, karena dia bukan elit PAN lagi. Yang bisa dilakukan ya hanya nyinyir dan nyinyir saja. Dengan menjelek-jelekan Presiden Jokowi serta menyerang pribadinya, seperti memplesetkan nawacita menjadi nawasengsara, mengatakan memori Presiden Jokowi very short atau sangat pendek, dan lain-lain. Bahkan serangannya itu tidak hanya diarahkan ke Presiden Jokowi saja, tapi partai pengusungnya pun turut menjadi korban nyinyiran Amin Rais, yang mana kala itu
Amin pernah mengatakan partai pendukung Jokowi merupakan partai setan, sedangkan partai pendukung Prabowo adalah pembela agama Allah. Padahal semua sudah tahu kalau adik kandung Zulkifli Hasan, Zainuddin Hasan, Taufik Kurniawan, hingga Zumi Zola yang kesemuanya adalah kader PAN itu merupakan koruptor kelas kakap. Masa partai pembela agama Allah tapi kelakuan kadernya merampok duit negara, kan gak lucu banget. Termasuk juga saat Presiden Jokowi marah sama menterinya, tidak luput dari nyinyiran Amin Rais. Tanpa alasan yang jelas, Amin menuduh Presiden Jokowi sedang bermain sandiwara politik. Nah, sekarang saya lihat ada dua kemungkinan. Pertama, Pak Jokowi sedang bersandiwara politik dengan mengaduh-ngaduh, merintih-rintih biar rakyat kembali menjadi mempercayai Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi. Beliau harus dibela. Jadi yang membuat jengkel Pak Jokowi adalah para menterinya, sementara Pak Jokowi itu bagus sekali, ujar Amin Rais. Seperti lupa dengan janjinya kala itu, yakni jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Tidak pelak, nyinyiran kakek tua itu pun menuai pro dan kontra. Yang pro tentu berasal dari kalangan kadrun yang selama ini juga jadi haters Presiden Jokowi. Begitupun yang kontra terhadap nyinyiran Mbah Min tersebut jauh lebih banyak lagi. Salah satunya adalah si Poltak Raja Minyak dari Medan, Ruhut Sitompul. Tanpa tedeng aleng-aleng, Ruhut pun mengatakan, ngapain juga nanggepin ocehan Mbah Min, gak ada gunanya. Pak Amin Rais ngoceh, ngapain ditanggapi? Di matanya pemerintahan sekarang nggak pernah ada baiknya, ujar Ruhut. Mantan politisi Partai Demokrat itu pun membela Presiden Jokowi dengan mengatakan apa yang dilakukan oleh Presiden itu sudah tepat. Pak Jokowi sudah tepat menegur pembantu-pembantunya. Ayo menteri-menteri cepat berbenah sesuai tugasnya masing-masing biar tidak diganti. Rebut menangkan hati rakyat. Kerja, 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 merdeka, lanjut Ruhut mensekakmat Amin Rais. Min, sudah tua tapi masih doyan nyinyir kayak mak-mak. Mending urusin tuh anak lu, Mumtaz Rais, yang sudah coba berkhianat mau jadi menteri Jokowi.